Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ya saya akan sedikit sharing ya. Mungkin banyak yang eh, ingin tahu tentang PLTS dasar-dasarnya sebelum nanti sampai ke materi kedua yaitu peluang dan tantangan PLTS ya. Jadi kita membahas tentang basicnya dulu biar nggak pada cengok ya. Oke, makasih. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung ya. Saya Marina Artiasa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Ya, ini foto saya. Ini uh, aktivitas anak-anak HMN Nusa Putra ya, elektro ya yang berhubungan dengan uh, solar panel dan PLTS ya. Jadi sekarang mereka lagi senang-senangnya dan akan bikin pengabdian masyarakat di daerah Cibolang untuk penerangan jalan, makanya saya fully support mereka ya. Nah ini CV saya mungkin tadi udah dibacain ya. Nah jadi kita di sini membahas sistem kerja PLTS, komponen panel tenaga surya dan solar home system ya. Jadi intro ya, jadi supaya nanti pas Pak Muklis yang lebih ini ya nggak menerangkan basic lagi nggak kaget. Ya jadi dasar-dasar pembangkit tenaga listrik ya, ya maaf atau PLTS ya. Jadi kenapa PLTS ya, karena PLTS kan di Indonesia tuh ada terus ya, kita nggak pernah kayak di luar negeri ada sampai musimnya ada 4, kita musim cuma panas sama hujan ya. Di sini pembangkit listrik PLTS itu energinya bersumber dari radiasi matahari ya, foton atau melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari, makin tinggi daya listrik yang dihasilkannya. Karena listrik dibutuhkan sepanjang hari, maka kelebihan daya listrik dihasilkan siang hari disimpan dalam baterai sehingga dapat digunakan kapanpun untuk berbagai alat membutuhkan listrik. Jadi baterainya harus banyak ya. Ini seperti ada dalam gambar ya. Ini solar panelnya, terus dia bisa menyalakan listrik ya, ini dari matahari. Terus ini semikonduktor yang dipakai sebagai solar panel ya, sama aja ya. Nah kemudian sistem fotovoltaik ini dianalogikan sebagai sistem penampungan air hujan ya. Jadi kita lihat analoginya di sini ya. Nah, di sini bagian dari sistem penampungan air hujan, analoginya bagian dari sistem fotovoltaik ya, supaya memudahkan kita memahami ya. Kalau talang pengumpul di atap rumah tuh ya, kita itu anggap aja modul surya ya. Jadi panel surya ya. Jadi yang mengumpulkan cahaya. Terus tangki penyimpan air hujan itu baterai penyimpanan atau aki ya. Terus pipa untuk saluran air dari dan ke bak penampung air itu pengkabelan untuk saluran aliran arus listrik dan ke baterai. Terus keran untuk membatasi laju aliran air, sirkuit breaker untuk membatasi aliran arus listrik ya. Jadi itu analoginya supaya memudahkan kita memahami. Terus jenis-jenis PLTS ada berapa sih ya? Mungkin kita suka dengar apa itu off grid, on grid, terus hybrid ya, pasti suka pada dengar tapi nggak tahu itu artinya. Ada juga ada tidaknya jaringan distribusi PLTS terpusat dan tersebar ya. Jadi kita bahas dikit-dikit supaya nggak blank-blank amat ya. Sebenarnya sih kayak gini tuh banyak di Google, tapi kalau ada yang nerangin agak sedikit enak ya. Jadi ini tulisannya kecil-kecil, nanti mungkin kalian bisa lebih baca lagi ya dari materinya. Jadi kita deskripsikan PLTS off grid, on grid dan hybrid.
Nah, kalau PLTS off grid itu sistem PLTS yang output daya listriknya secara mandiri menyuplai listrik ke jaringan distribusi pelanggan atau tidak terhubung dengan jaringan listrik PLN ya. Jadi PLTS off grid itu mandiri, jadi enggak terhubung dengan PLN ya. Dia itu memerlukan baterai karena baterai itu untuk penampungan itu ya supaya bisa malam kita pakai gitu. Terus manfaatnya biasanya untuk daerah-daerah yang belum ada jaringan listrik PLN ya. Jadi kita beli komponen-komponennya, terus kita pasang tempat yang belum ada PLN-nya. Terus kalau on grid itu bisa beroperasi tanpa baterai karena output listriknya disalurkan ke jaringan distribusi yang telah disuplai pembangkit lainnya, misalnya jaringan PLN. Jadi dia tidak memerlukan baterai karena dia juga terhubung ke PLN ya. Itu namanya on grid. Jadi kalau off itu dia sama sekali nggak ke PLN, kalau on itu masih tersambung ke PLN. Memerlukan baterai tidak ya. Terus fungsinya untuk berbagi beban atau mengurangi beban pembangkit lain yang terhubung pada jaringan yang sama. Terus kalau PLTS hybrid, gabungan dari sistem PLTS dengan pembangkit yang lainnya, misalnya PLTD atau PLTB ya. Bisa dioperasikan off grid atau on grid ya. Jadi fleksibel ya kalau hybrid itu. Memaksimalkan penyediaan energi dan dari berbagai potensi sumber daya daerah ya. Jadi daerah-daerah tertentu ada yang memungkinkan untuk PLTB, ada yang PLTD gitu ya. Jadi hybrid itu namanya, bisa macam-macam. Terus apa itu PLTS terpusat? Yaitu PLTS memiliki sistem jaringan distribusi untuk menyalurkan daya listrik ke beberapa rumah pelanggan. Keuntungan dari PLTS terpusat, penyaluran daya listrik disesuaikan dengan kebutuhan beban yang berbeda-beda di setiap rumah pelanggan. Terus PLTS tersebar atau terdistribusi, PLTS yang tidak memiliki sistem jaringan distribusi, sehingga setiap rumah pelanggan memiliki sistem PLTS sendiri. Contoh PLTS off grid tersebar, solar home system ya, itu yang ada di rumah tuh yang 12 volt itu ya. Terus kalau contoh PLTS on grid tersebar yaitu solar PV rooftop itu ya, begitu ya. Jadi ini perbedaannya nanti bisa dibaca-baca lagi. Terus sistem PLTS terpusat off grid ya, ingat off grid ya, merupakan sistem PLTS yang memiliki baterai, aki, inverter sebagai perubah dari DC ke AC, dan sistem jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan daya dari beberapa pelanggan. Jenis PLTS off grid terpusat adalah jenis yang saat ini paling banyak dikembangkan untuk elektrifikasi di daerah pedesaan atau remote area ya. Terus komponen PLTS ya, kita sekarang tadi udah tahu kan macam-macam PLTS ya. Komponen PLTS satu, panel surya. Jadi tanpa panel surya kita nggak bisa menampung ya sinar matahari menjadi listrik ya. Yang dalam sinar matahari tergantung energi dalam bentuk foton. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Prinsip ini dikenal prinsip fotoelektrik. Sel surya dapat tereksitasi karena terbuat dari material semikonduktor yang mengandung unsur silikon. Silikon terdiri dari dua jenis lapisan sensitif, lapisan negatif tipe N dan positif tipe P. Di sini panel surya ada dua macam, yaitu polikristalin dan monokristalin. Ya, monokristalin panel paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Ya, harganya juga lumayan lebih mahal ya. Nah, ini monokristalin, polikristalin ya. Di sini bedanya.
Dari warna ya, warnanya kalau monokristalin itu hitam, kalau polikristalin itu biasanya biru. Efisiensinya lebih tinggi ya kalau mono itu ya nanti kita bahas lagi ya. Monokristalin dirancang untuk penggunaan memerlukan konsumsi listrik besar pada tempat yang beriklim tropis. Kelemahan dari panel jenis ini tidak berfungsi baik tempat yang cahaya mataharinya kurang. Efisiensinya akan turun drastis dalam cuaca berawan. Terus polikristalin, dia memiliki susunan kristal acak karena dipabrikasi dengan proses pengecoran ya. Yang tadi kan satu blok gitu ya. Tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristalin untuk menghasilkan daya listrik yang sama. Panel surya jenis ini memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan tipe monokristalin sehingga memiliki harga yang cenderung lebih rendah. Keunggulan tipe polikristalin adalah panel surya masih dapat mengkonversi energi yang lebih tinggi pada cuaca berawan jika dibandingkan dengan tipe monokristalin ya. Jadi dia pada cuaca berawan masih bisa. Nah ini sambungannya ada dua ya, tergantung kita mau arusnya yang besar atau tegangannya ya. Jadi kalau kita memerlukan yang lebih besar gitu kemampuannya, kita bisa paralel atau bisa seri ya. Nih kalau paralel tuh seperti ini ya, positifnya kita satuin, negatifnya juga kita satuin ya. Jadi ini negatif, ini positif. Kalau seri itu kita sambung-sambung ini antara negatif ini, positif ini, terus positif ke negatif, positif ke negatif gitu ya. Nah terus ada lagi yang namanya controller. Solar controller alat digunakan untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke aki, juga pengosongan muatan listrik dari aki ke beban seperti lampu, inverter, TV dan lain-lain. Jadi dia melindungi dan melakukan otomasi tegangan pada pengisian baterai agar tegangan tidak melampaui batas yang dapat mengakibatkan sel baterai rusak. Selain itu, solar charge controller juga berfungsi menghentikan arus terbalik pada saat malam hari. Ada dua tipe SCC yang sering dijumpai, yaitu MPPT dan PWM ya. Di sini ada MPPT ya, maximum power point tracking, lebih efisien saat digunakan untuk mengisi ulang baterai karena terdapat fitur untuk membatasi output untuk memastikan baterai tidak overcharge. MPPT akan memonitor, menyesuaikan input, mengatur arus atau current solar system. MPPT menurunkan tegangan dan menaikkan arus. Terus ada lagi PWM. Lebih simpel, ekonomis dibandingkan MPPT controller. PWM bekerja mengatur aliran energi listrik ke baterai dengan mengurangi arus atau current secara bertahap. Disebut PWM. Saat baterai penuh, PWM tetap mensuplai daya dalam jumlah kecil untuk menjaga baterai tetap penuh. PWM cocok digunakan dalam skala kecil ya. Nah ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan ECC MPPT, efisiensi tinggi, cocok untuk solar sistem skala besar, cocok situasi di mana tegangan solar panel lebih tinggi daripada tegangan baterai, bekerja lebih baik saat baterai dalam keadaan lemah. Terus kelebihan SCC PWM, lebih murah dari MPPT, cocok untuk sistem skala kecil. Usia pakai lebih lama karena komponen digunakan lebih sedikit, bekerja lebih baik saat baterai dalam kondisi penuh. Ya, ya di sini SAS bekerja. Nah ini ya penjelasannya. Nah ini yang PWM, ini MPPT ya. Jadi yang lebih mahal itu yang MPPT ya. Nah ini yang PWM ya, yang murah meriah, banyak di pasaran, yang kebanyakan orang-orang belajar atau buat rumahan atau cuma buat iseng doang pakai ini ya. Nah di sini ada kita menyambungkan ke aki, terus ke solar panel, terus ini ke baterai, ke lampu ya apa ya. Terus di sini juga ada monitoringnya, tegangannya berapa, terus yang nyambung apa aja. Kita bisa klik-klik yang di sini, terus kita bisa ngecas dari sini.
ya, sederhana lumayan. Nah, harganya juga murah tergantung ampernya, ada yang 50 juga, ada yang 100 ya. Nah, ini baterai atau aki ya, salah satu komponen penting juga. Baterai terdiri dari 2 atau lebih sel elektrokimia yang mengubah energi kimia tersimpan menjadi energi listrik. Setiap baterai terdiri dari terminal positif katoda dan negatif anoda serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik dari baterai adalah arus searah atau arus DC ya. Jadi di baterai ini dia masih DC. Tipe baterai lead acid tipe baterai yang sesuai untuk sistem panel surya. Hal ini jelas karena dengan menggunakan tipe baterai lead acid, pengguna dapat memanfaatkan energi listrik yang tersimpan pada baterai discharge saat panel surya tidak mendapatkan sinar matahari. Sebaliknya, saat ada matahari, baterai akan diisi atau charge oleh panel surya. Terus jenis baterai lead acid terbagi menjadi 1. Aki otomotif starting baterai. Terus baterai deep cycle, baterai industri ya. Jadi kalau aki otomotif itu biasa dipakai untuk mobil ya. Jadi dia arus listrik tinggi dalam waktu singkat dapat menyalakan mesin. Sebenarnya penggunaannya ini kurang cocok, tapi kadang-kadang dipakai juga ya, karena nggak ada lagi gitu buat belajar. Terus ada lagi baterai deep cycle. Baterai yang dirancang untuk menghasilkan arus listrik stabil dan dalam waktu lama. Baterai jenis deep cycle memiliki ketahanan terhadap siklus pengisian atau charge, pelepasan di charge berulang-ulang dan konstan. Nah, ini contohnya baterainya. Nih, baterai jenis deep cycle jadi 2 jenis, yaitu baterai FLA flooded lead acid secara umum dikenal sebagai aki basah karena sel dalam aki terendam oleh cairan elektronik. Ciri khasnya katup pengisian cairan elektrolit di setiap katup. Pasti pernah pada lihat ya. Nah, yang kayak gini ya harus diisi airnya kalau habis atau kurang, terus harus dicas ya. Terus 2 baterai VRLA valve regulated lead acid, disebut juga baterai SLA sealed lead acid atau baterai MF maintenance free atau baterai SMF sealed maintenance free. Secara fisik baterai ini hanya nampak terminal positif dan negatif. Dirancang khusus agar cairan elektrolit tidak tumpah atau bocor atau menguap. Baterai ini memiliki katup ventilasi terbuka pada tekanan ekstrim untuk pembuangan gas hasil reaksi kimia. Baterai ini sering disebut baterai maintenance free karena tidak ada katup pengisian cairan elektrolit. Di sini ada 2 jenis dibagi berdasarkan konstruksi internalnya, itu baterai VRLA AGM absorb gas matte memiliki pemisah separator terdiri dari fiberglass yang terletak di antara plat sel. Tujuan peletakan ini untuk menyerap cairan elektrolit agar tersimpan di pori fiberglass. Fungsi fiberglass ini seperti handuk yang menyerap air ketika salah satu ujung handuk dicelupkan ke dalam cairan. Terus ada baterai VRLA gel cells ya. Jadi di sini nggak bisa tumpah karena bukan cairan tapi gel ya. Keduanya ini apa teh? Ya, kurang kebaca. Ini dapat dipasang di semua posisi. Mereka memiliki penguapan elektrolit lebih sedikit, siklus hidup meningkat dan lebih tahan terhadap guncangan, getaran dan stratifikasi asam. Meskipun baterai gel cell masih ditemukan secara komersial, mereka memiliki aplikasi penggunaan terbatas karena kemajuan dalam baterai absorbent glass matte atau AGM. Jadi ini yang biasanya dipakai ya. Jenis baterai yang cocok ya untuk panel surya, baterai VRLA AGM atau VRLA gel ya, karena itu ya dia untuk SAS, PJ, UTS, penerangan jalan umum, pompa tenaga surya, lampu jalan, karena ketahanan siklus pengisian, ketahanan penggunaan, anti tumpah dan bebas perawatan ya. Jadi nggak mungkin kan kalau akinya udah di atas terus harus diambil satu-satu, dicas satu-satu ya. Jadi harus yang maintenance free. Nah, kemudian kita ke inverter ya. Inverter ini
alat untuk mengubah arus DC menjadi AC ya, dengan tegangan umumnya 220 volt. Kalau di Indonesia ya ini diperlukan untuk SAS karena menyangkut instalasi kabel yang banyak panjang. Apabila beban bukan untuk instalasi rumah, misalnya untuk menghubungkan satu lampu dengan alat 12 volt DC, tidak menggunakan kabel yang panjang, inverter tidak diperlukan ya. Kalau kita cuma butuh DC doang, nggak usah pakai inverter. Apabila jumlah beban banyak, kabel panjang dan tetap arus DC 12 volt tanpa inverter, maka akan banyak sekali daya listrik hilang pada jalur kabel. Selain itu juga menggunakan inverter mengubah arus AC 220 volt akan sesuai dengan listrik PLN, sehingga dibuat listrik hibrid gabungan listrik PLN SAS dengan instalasi kabel dan lampu yang sama. Ada 3 jenis inverter yang banyak beredar di pasaran ya. Mungkin kalian pernah lihat ya, dan harganya mahal, ada yang ratusan ribu ya, ada yang jutaan ya. Nah, ini bedanya, ada inverter pure sine wave ya. Di sini gelombang inverter hampir menyerupai, bahkan lebih baik dibandingkan dengan gelombang sinusoida sempurna pada jaringan listrik, dalam hal ini PLN, dengan total harmonic distortion lebih kecil dari 3%, sehingga cocok untuk semua alat elektronik. Oleh sebab itu, inverter pure sine wave juga disebut clean power supply. Teknologi ini disebut PWM, yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC dengan bentuk gelombang hampir sama dengan gelombang sinusoida ya. Jadi ini murni ya, bagus gitu, harganya mahal. Terus ada inverter square wave. Ini sinyalnya memiliki bentuk output sinyal kotak sesuai namanya dan sangat tidak cocok digunakan beban dan kumparan motor, misalnya kulkas, pompa, atau trapo, karena bisa merusak ya. Jadi kalau mau yang bagus yang ini, yang depan ya. Terus kalau inverter modified sine wave ya, ini digunakan beban dan kumparan, namun hasilnya tidak optimal, kerugian daya yang besar, sehingga tidak disarankan untuk peralatan sensitif seperti misalnya home theater, TV 21 ke atas, dan peralatan lainnya. Mungkin yang murah-murah gini bisanya buat belajar, bisa cuma buat nunjukin gitu doang ya, atau yang nggak pakai motor atau kulkas atau AC gitu ya. Terus ada jenis inverter berdasarkan tipe dan fungsinya. Ada grid tie inverter atau on-grid inverter, bekerja secara langsung dari solar panel sistem tanpa melalui sumber backup, digunakan secara bersama dengan penyedia jaringan listrik utama yaitu PLN, sehingga dapat mereduksi beban tagihan listrik. Sistem ini bekerja secara otomatis sinkron, berbagi beban antara solar panel sistem sebagai utama dan PLN sebagai backup. Bila suplai dihasilkan solar panel sistem kurang, maka akan dipenuhi dari PLN. Kekurangan sistem ini adalah ketika terjadi pemadaman listrik PLN, inverter ikut mati, sehingga pemanfaatan panel surya tidak optimal digunakan jika di daerah yang sering terjadi pemadaman listrik ya. Jadi ini berhubungan dengan PLN ya, backup jadinya. Nah, di sini kita lihat ya, ada hubungannya sama PLN. Jadi dia sebagai backup aja ya. Jadi nggak secara total dia dari PLTS ya. Nah, ini kalau off-grid nih, kalau off-grid itu dia benar-benar hanya dari PLTS ya. Bekerja menggunakan sumber listrik backup melalui tenaga baterai yang dihasilkan solar panel sistem, berfungsi menggantikan sepenuhnya aliran listrik dari PLN. Inverter ini bekerja layaknya UPS, hanya saja ada tambahan solar charge dari tenaga matahari ya. Di sini kita bisa lihat ya, nggak ada hubungannya sama PLN. Nih, ini baterai, ini solar panel ya, ini inverter ya, dan semuanya enggak terhubung dengan PLN. Jadi benar-benar ini mandiri gitu ya, off-grid inverter ini. Terus ada hybrid inverter.
ya. Jadi dia ada gabungan ya, perpaduan dari inverter off-grid dan grid tie inverter. Selain dapat sebagai grid tie inverter, juga dapat berfungsi sebagai backup power ketika terjadi pemadaman listrik utama PLN, sehingga sistem ini cocok untuk segala kondisi daerah. Jadi bisa tidak ada listrik sama sekali dan daerah perkotaan yang jarang terjadi pemadaman listrik ya. Kita bisa lihat gambarnya, jadi perpaduan gitu ya. Jadi ada PLN-nya, ada bukannya juga. Terus ada micro inverter. Inverter kecil diletakkan di bawah panel surya langsung. Seperti halnya inverter sentral atau string, tugas mereka mengubah arus searah DC yang dihasilkan oleh panel menjadi arus bolak-balik AC untuk digunakan di rumah atau bisnis Anda. Arus dari beberapa microinverter digabungkan dan dimasukkan ke dalam satu supply. Ini berbeda dengan perangkat inverter string tunggal yang terhubung ke beberapa panel surya, sehingga tidak ada lagi komponen PLTS yang mengganggu yang berada di dalam rumah, layaknya jaringan PLN yang langsung terhubung ke rumah kita ya. Nah, di sini keunggulannya, dalam hal naungan sekecil apapun dari bayangan pohon atau daun, keluaran yang dihasilkan panel surya tetap lebih seimbang dan stabil. Sistem yang memungkinkan setiap panel dikontrol dan dimonitor secara independen. Dapat menggunakan ukuran dan keluaran panel yang berbeda. Tegangan lebih rendah daripada inverter string, lebih aman dan lebih mudah pemakaiannya. Nah, solar home system atau LTS tersebar. Ini sistem fotovoltaik yang berdiri sendiri serta murah untuk memasok daya untuk penerangan dan peralatan rumah tangga off-grid ya. Jadi ini enggak tersambung dengan PLN off-grid ya, ingat ya. Yang jauh di pedesaan yang tidak terkoneksi dengan jaringan listrik, dia SHS dapat digunakan memenuhi kebutuhan energi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik ya. Jadi kayak lampu atau terus kalau yang pokoknya 12 volt gitu ya. Jadi ya misalnya di hutan gitu ya, kita masang, kan kalau hutan yang jauh tuh nggak ada listrik ya bisa. Simple kayak gini. Jadi solar panel, terus charge controller ya, masuk ke aki ya, ini masuk ke sini. Terus fuse box ya nyambung ke sini ya, lampu LED. Terus ini ada kan pompa yang 12 volt juga, terus LED ya, jadi ringan. Ini nggak usah pakai inverter ya, cuma baterai aja SCC sama fuse box terus disambung-sambungin ya. Kalau kita butuh itunya banyak, baterainya dibanyak, ini supaya cadangannya banyak. Nah, ini komponennya ya. Misalnya ini yang bus 12 volt itu. Simple, solar panel, baterai sama solar controller, bisa buat rumah. Cuma 12 volt ya, nggak pakai inverter. Ini aplikasi SHS atau PLTS tersebar. PLTS yang terpasang di setiap rumah untuk kebutuhan listrik primer seperti penerangan. Sistem DC dengan kapasitas 1-100 WP. Cara kerja hampir sama dengan penerangan jalan umum. Tidak terhubung dengan jaringan PLN dan menggunakan baterai. Saat daya dari PLTS lebih dari beban, kelebihan daya akan dikirim ke baterai. Jika daya PLTS kurang dari beban, kekurangan daya akan disuplai dari baterai. Nah, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.